要看看。万箭山庄，无名小子，那就让在下代表主，独孤兄位列玄榜第，你很快就会了解了。怕了？绝望的表情，彻底粉坏。飞！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-49. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 48. Kemarin, berkat akting hebat dari Xiaoyun membuat Baitian mengakuinya sebagai paman. Dan begini, rencana Xiaoyun pun berjalan dengan lancar. Ia berjanji kepada Baitian untuk menjadikannya sebagai pendekar pedang terhebat. Namun dia masih belum menguasai teknik pedang ruang milik keluarga Dugu. Jadi Xiaoyun pun meminta Baitian diam-diam mengambil buku tersebut. Agar ia bisa mengajarinya. Sebenarnya ini adalah rencana lain dari Xiaoyun supaya bisa mempelajari teknik pedang tersebut. Di sisi luar terlihat ada beberapa tamu yang telah tiba, yakni Shin Binyu dan juga pamannya. Beserta ada pria bernama Jun Senji yang memiliki kemampuan yang cukup hebat. Akan tetapi dia itu memiliki sikap yang begitu sombong. Bahkan dia itu juga tidak mengakui Xiaoyun, padahal kekuatannya sangatlah hebat. Di sini Xiaoyun juga kembali bertemu dengan Shin Binyu setelah beberapa waktu tidak bertemu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di dalam terlihat kalau Jun Senji ini kembali membuat keributan. Karena baginya pertemuan itu tidak ada gunanya dan hanya membuang waktu mereka saja. Perkataannya tentu membuat Baitian merasa begitu kesal, termasuk juga orang-orang di sana. Jun Senji penasaran siapakah nama pria ini, karena Denny begitu berani menjawab perkataannya. Baitian pun memperkenalkan dirinya sebagai pewaris keluarga Dugu. Ia juga sudah cukup lama tidak menyukainya. Jun Senji tidaklah takut kepadanya dan hanya menganggap Baitian sebagai pelayan. Seharusnya ia tidaklah berbicara begitu sombong di hadapannya yang merupakan putra suci. Aosuang mencoba untuk menenangkan situasi karena bagaimanapun ini adalah kediamannya. Jadi pertarungan sangatlah dilarang. Tapi Jun Senji tidaklah peduli dan langsung menyerang Baitian. Untung saja serangan itu masih mampu ditahan olehnya. Aosuang kembali meminta Jun untuk berhenti. Untung saja kali ini dia mendengarkannya. Selain itu, ia juga cukup tertarik dengan teknik pedang yang Baitian miliki. Ia pun bersemangat untuk melihat semua teknik yang dia miliki. Baitian merasa tertarik dan akan meladeni setiap serangan yang akan Jun lancarkan kepadanya. Ketika mereka berdua hendak saling melancarkan serangan, seketika saja waktu pun berhenti di tempat tersebut. Yang mana itu juga menghentikan pertarungan di antara mereka. Kita pun diperlihatkan dengan kedatangan seorang tetua yang mana dialah yang menggunakan teknik hukum waktu. Dia telah kembali menjalankan waktu sambil memberitahu kalau pertarungan sangatlah dilarang. 要看看。万箭山庄。 Xiaoyun cukup terkejut dengan betapa kuatnya niat pedang yang tetua itu miliki. Ia pun mempersilakan mereka untuk duduk kembali. Namun Jun menanyakan sesuatu kepadanya. Ia penasaran kenapa di benua ini tidak ada seseorang yang mampu mencapai Kaisar Cheng. Apakah orang-orang di sini terlalu lemah? Perkataannya tentu saja membuat mereka marah. Tapi tetua ini berhasil menenangkan situasi. Karena baginya para kultivator harus tetap tenang dan tidak masuk ke dalam perkataan seseorang. Sedangkan Xiaoyun cukup kesal dengan ucapan Jun karena dia sama saja dengan memberikan ejekan kepada mereka. Tetua ini kembali memberitahu Jun Senji mengenai dao yang mereka terapkan. Ia tidak ingin para murid di benua ini masuk ke dalam kesulitan dan harus lepas dari pencerahan.
Jadi jalan pedang akan menjadi pembimbing bagi mereka. Namun perkataan itu malah diremehkan oleh Jun Senji. Karena apa yang mereka terapkan saat ini sama sekali tidak membuahkan hasil. Ini dibuktikan tidak adanya kaisar yang terlahir di benua itu. Tetua ini pun sudah tidak bisa lagi menahan dirinya dan meminta Jun Senji untuk pergi dari tempatnya. Hao Shuang mencoba untuk menenangkan leluhurnya, tapi Jun terus memanas-manasi situasi. Ia pun ingin melihat siapa di antara para murid yang mampu mencapai levelnya. Sayang sekali tidak ada yang berani menerima tantangannya itu. Jun pun meminta mereka untuk tidak perlu takut, karena dalam pertarungan nanti dia tidak akan menggunakan tubuh mantan rajanya. Beitian ingin maju, namun Xiaoyun menghentikannya, karena dialah yang akan mewakili mereka untuk berkompetisi dengan Jun. Ia ingin melihat kemampuan hebat apa yang Jun Senji miliki. Belum saja bertarung, Jun ini sudah meremehkan kemampuan Xiaoyun. Hao Shuang pun mencoba untuk membelanya karena Xiaoyun adalah yang terhebat di antara mereka. Xiaoyun pun memanas-manasinya dengan mengatakan Jun takut kepadanya. Berhubung Jun masihlah terus meremehkan ranah yang dia miliki, jadi Xiaoyun pun terus memberikan ejekan kepadanya. Ini pun dimakan oleh Jun dan ia sungguh tidak sabar untuk melihat wajah putus asa yang dia miliki. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Xiaoyun. Bentrok energi spiritual pun sempat terjadi di antara mereka. 欺负他，无名小子，那就让在下代表独孤兄位列玄榜第，你很快就会了解了。怕了？绝望的表情。 Xin Bingyue merasa beruntung bisa datang kemari, karena dia itu akan melihat pertarungan yang seru. Tetua di sana pun menggunakan kekuatannya untuk membuka sebuah ruang. Ini tentu saja membuat Xiaoyun terkejut. Setelah semua itu, mereka berdua pun mulai masuk ke dalam ruang yang tetua ini ciptakan. Di dalam sana lagi dan lagi Jun meremehkan kemampuan Xiaoyun. Dia berharap pertarungan ini tidaklah membuatnya bosan. Xiaoyun tidaklah menanggapinya dan meminta rekan-rekannya untuk tidak perlu khawatir. Xiaoyun juga meminta Jun untuk berhenti ngebacot karena dia akan bertarung dengannya. Sudah cukup lama bagi Xiaoyun tidak meregangkan tubuhnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengetes kekuatannya saat ini. Jun langsung saja menggunakan teknik lopak bunga miliknya, yang termasuk dalam teknik ajaib terhebat yang Jun miliki. Jun pun berharap Xiaoyun bisa menerima serangan itu. Lagi dan lagi Xiaoyun memintanya untuk berhenti ngebacot dan mulai melancarkan serangan itu kepadanya. Saat itu jugalah bunga-bunga ini berubah menjadi pedang dan langsung menghantam Xiaoyun. Serangan ini ternyata cukup dahsyat dan mengejutkannya. Alhasil Xiaoyun pun harus termundur. Jun meyakini serangannya tidaklah mampu ditahan oleh Xiaoyun. Begitu pula dengan para murid yang ada di sana. 记住了，彻底粉坏。喂！ Mereka sungguh tidak menduga Xiaoyun yang memiliki kemampuan pedang terhebat bisa dikalahkan dalam waktu yang singkat. Tapi mereka sepertinya terlalu meremehkan Xiaoyun. Padahal serangan barusan tidaklah mampu menggores dirinya. Ia pun memberitahu kalau kekuatan itu tidaklah cukup untuk menghabisinya. Atau apakah Jun telah tertidur ketika menyerangnya. Karena ini tidaklah menyakitkan. Tetua ini sungguh tidak menduga dengan apa yang ia lihat. Padahal serangan Jun memiliki daya serangan yang cukup besar, namun bisa ditahan dengan mudah oleh Xiaoyun. Dia yakin kalau Xiaoyun bukanlah orang sembarangan. Jun menganggap ini hanyalah beruntung saja. Ketika dia ingin pergi, Xiaoyun pun menghentikannya, karena dia itu harus menerima serangan yang dia lancarkan. Atau apakah Jun itu takut kepadanya? Para murid di sana pun mulai memanas-manasi situasi, yang membuat Jun mau tidak mau akan menerima serangannya. Lagi pula dia yakin serangan Xiaoyun tidaklah akan mampu menyentuhnya. Tetua ini meminta Xiaoyun untuk berhenti saja, karena sudah cukup beruntung ia selamat dari serangan Jun. Tapi apa daya, semua ini sudah terjadi. Lagi pula Jun akan memperlihatkan kepadanya bagaimana perbedaan antara tubuh panah dan tubuh tertinggi yang dia miliki. Xiaoyun sama sekali tidak peduli. Dia ingin melihat apakah Jun masih bisa sombong ketika melihat teknik pedang yang dia miliki. Niat pedang yang kuat pun telah Xiaoyun keluarkan yang membuat Hao Shuang terkejut. Pasalnya ini jauh lebih kuat dibandingkan serangan Xiaoyun kepada Xiao Beifeng. Dugu Baitian penasaran dan teknik pedang apa yang telah pamannya lakukan.
Dia yakin ini semua adalah warisan yang diberikan oleh Du Gujian kepadanya. Jun terlihat tidaklah takut sebab dia masih yakin akan kekuatan tertinggi yang dia miliki. Xiaoyun memintanya untuk tetap diam karena dia akan menunjukkan apa itu kesenjangan yang sebenarnya. Pada akhirnya Jun pun mulai panik dan meminta Xiaoyun untuk segera memulai penyerangan. Ia bahkan menggunakan kekuatannya yang membuat Shin Bin-yu yakin kalau Jun pasti tidaklah percaya diri bisa menahan serangan Xiaoyun. Saat jugalah teknik pedang suci surgawi pun mulai dia ciptakan, yang membuat tetua ini terkejut karena sudah cukup lama mereka tidak melihatnya. Haosuang yakin betul semakin lama serangan itu diisi kekuatan, maka daya serangannya juga akan semakin besar. Dengan begini mereka yakin kalau Jun pasti akan dalam masalah besar. Jun pun mulai panik karena sepertinya ia telah meremehkan kemampuan Xiaoyun. 我也不知，或许也是白费功夫。小雅，你该这是天道圣殿，军委在体。 Waktu terus berlalu, namun Xiaoyun tidak kunjung melancarkan serangan karena dia itu masih terus mengisi kekuatannya pada teknik pedang suci. Orang-orang di sana tidaklah mempermasalahkan hal itu karena semakin lama waktu yang Xiaoyun butuhkan, maka daya serangan yang ia hasilkan akan semakin dahsyat. Mereka pun meminta Xiaoyun untuk tidak membiarkan Jun pergi dari tempat ini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.